Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu pengambilan keputusan etis, teknologi dan privasi di tempat kerja dengan studi kasus pada Malindo Air. Topik ini relevan banget di era digital seperti sekarang, di mana teknologi berkembang pesat dan privasi menjadi isu yang sering kita dengar. Kita akan mencoba memahami bagaimana pengambilan keputusan yang etis bisa dilakukan, khususnya saat menghadapi tantangan seperti kebocoran data atau penyalahgunaan teknologi. Tujuannya bukan cuma untuk belajar teori, tapi juga untuk refleksi. Kira-kira bagaimana kita bisa mengolah teknologi dengan lebih bijak, sambil tetap menjaga privasi. Jadi, mari kita eksplorasi bersama dan jangan ragu untuk bertanya, untuk berdiskusi. Kita buat sesi ini interaktif dan menyenangkan ya. Bila ada yang ingin, ya, saya juga bisa mengembangkan poin-poin untuk slide berikutnya. Beritahu saya kebutuhan spesifiknya. Pernah dengar kasus kebocoran data yang melibatkan maskapai? Nah, kali ini kita bahas kasus yang sempat viral di tahun 2019. Jadi, ada maskapai penerbangan asal Malaysia, namanya Malindo Air. Sayangnya mereka mengalami insiden besar, yaitu kebocoran data. Data apa saja yang bocor? Banyak banget loh. Mulai dari nama, alamat email, nomor telepon, sampai data paspor pelanggan. Bayangin deh betapa seriusnya ini. Masalahnya semua ini terjadi karena kelalaian dalam pengolahan sistem teknologi informasi mereka. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Penting banget kan untuk menjaga keamanan data, apalagi kalau berhubungan dengan informasi pribadi. Jangan sampai deh hal kayak gini terjadi lagi di masa depan. Teman-teman, mari kita bahas hal penting seputar pelindungan data pribadi berdasarkan kasus Malindo Air yang sangat heboh. Ada beberapa pertanyaan menarik yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, bagaimana perusahaan seharusnya melindungi data pribadi pelanggan? Nah, untuk menjawab ini, perusahaan harus punya sistem keamanan teknologi informasi yang kuat. Contohnya, menggunakan enkripsi data, mengontrol akses karyawan, dan selalu memperbaiki sistem keamanan mereka. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab ketika data bocor? Nah, kalau ada insiden seperti ini, tanggung jawab utama ada di pihak perusahaan. Tapi perusahaan juga harus memastikan semua karyawannya paham pentingnya menjaga data pelanggan agar tidak terjadi kesalahan manusia. Yang ketiga, apakah tindakan pegawai yang membocorkan data itu dapat dibenarkan secara etis? Ini menarik. Secara etis, membocorkan data pribadi tidak dibenarkan. Apalagi kalau dilakukan dengan sengaja. Data pelanggan itu sifatnya sangat sensitif loh. Jadi harus dijaga dengan baik. Kalau ada pelanggan, perlu ditindak secara tegas. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Keamanan data itu tanggung jawab bersama, baik perusahaan maupun individu. Yuk, kita lebih sadar akan pentingnya menjaga privasi dan data pribadi. Menurut teori deontologi, tindakan seseorang dinilai berdasarkan kewajiban moral yang melekat, bukan pada hasil akhirnya. Contohnya, dalam kasus Malindo Air yang sempat terjadi, perusahaan ini memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi data pelanggan mereka. Tapi apa yang terjadi? Ada seseorang pegawai yang membocorkan data meskipun alasan dibaliknya mungkin karena ketidakpuasan kerja. Tindakan ini tetap salah secara moral. Kenapa? Karena melanggar prinsip dasar kewajiban moral untuk menjaga privasi orang lain. Nah, ini mengajarkan kita bahwa dalam mengambil tindakan bukan hanya hasil yang kita pikirkan, tapi juga prinsip moral yang kita junjung. Gimana menurut kalian? Ada tanggapan atau pengalaman yang serupa? Pernah kalian temui? Yuk kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas teori utilitarianisme. Apa saja sih sebenarnya teori ini? Dalam utilitarianisme, keputusan diambil berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Jadi, intinya adalah bagaimana tindakan kita membawa manfaat terbesar untuk orang banyak. Nah, mari kita lihat contoh kebocoran data pelanggan.
Tindakan ini jelas membawa dampak negatif yang sangat luas bagi pelanggan mereka. Merasa privasi mereka dilanggar, dan ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan. Kalau kita lihat dari sudut pandang utilitarianisme, tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada memanfaatkannya. Dari sini kita belajar bahwa sebelum bertindak kita perlu memikirkan dampaknya untuk orang lain. Gimana menurut kalian? Pernah nggak sih merasa kalian dirugikan oleh suatu keputusan yang seharusnya bisa dihindari? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Come on, let's go. Jadi, teori hak ini mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak boleh dilanggar. Hak ini mencakup banyak hal, termasuk hak atas privasi. Nah, kalau kita lihat kasus Malindo Air, pelanggan memiliki hak penuh atas privasi data mereka. Tapi apa yang terjadi? Malindo Air dianggap gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak ini. Ketika data pelanggan bocor, hak mereka atas privasi jelas telah dilanggar. Dari sini kita belajar bahwa melindungi hak orang lain adalah tanggung jawab penting, terutama bagi perusahaan yang memegang data sensitif. Bagaimana menurut kalian? Ada pengalaman pribadi terkait hak yang pernah dirugikan? Yuk, kalau gitu kita lanjutkan supaya lebih paham lagi. Let's go. Etika kebajikan itu fokus pada bagaikan karakter moral kita sebagai individu. Jadi kalau kita melihat contoh sederhana, sebagai pegawai yang membocorkan data rahasia perusahaan itu sebenarnya mencerminkan kurangnya integritas dan tanggung jawab. Tapi di sisi lain perusahaan juga punya tanggung jawab loh. Mereka harus menunjukkan kebajikan misalnya dengan sikap hati-hati dan transparan dalam mengelola teknologi yang mereka gunakan. Nah, bayangkan kalau keduanya baik pegawai maupun perusahaan punya moral yang kuat, pasti lingkungannya kerja jadi lebih sehat dan saling mendukung, iya kan? Let's go. Membahas ada 5 aspek mencegah kejadian serupa nih. Terdiri dari yang pertama, meningkatkan keamanan data. Kita semua tahu bahwa data adalah aset penting, apalagi di era digital ini. Untuk itu penting bagi kita untuk meningkatkan keamanan data, mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi data, hingga memastikan bahwa sistem kita tidak mudah diretas. Ini adalah langkah awal yang sederhana tapi sangat berdampak besar. Yang kedua ada audit sistem secara berkala. Sistem yang kita gunakan ibarat rumah. Kalau tidak dicek secara berkala, siapa tahu ada kebocoran atau kerusakan kecil yang lama-lama bisa jadi besar. Audit sistem secara rutin adalah cara efektif untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah sebelum menjadi lebih serius. Yang ketiga, pelatihan etika untuk karyawan. Percaya atau tidak, salah satu sumber resiko terbesar dalam keamanan data justru berasal dari dalam organisasi. Memberikan pelatihan etika kepada karyawan, seperti bagaimana menggunakan data dengan benar dan bertanggung jawab, adalah investasi yang sangat penting. Yang keempat, kebijakan privasi yang kuat. Kebijakan privasi adalah panduan utama dalam pengelolaan data. Dan kebijakan yang kuat dan jelas, kita dapat melindungi data dari penggunaan yang tidak semestinya dan memastikan semua pihak memahami batasan-batasan yang ada. Yang kelima, transparansi data penanganan insiden. Ketika insiden terjadi, penting untuk bersikap transparan. Tidak perlu ditutup-tutupi, sebaliknya, sampaikan dengan jelas apa yang terjadi, langkah apa yang diambil, dan bagaimana mencegah hal serupa di masa depan. Hal ini akan membangun kepercayaan dari semua pihak. Semoga langkah-langkah tadi memberikan inspirasi dan panduan yang jelas untuk kita semua. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan bekerja sama dan berkomitmen, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga hari Anda penuh produktivitas dan bahagia. Salam hangat.